Halo Sobat Bang Takir Podcast, kembali lagi bersama kami di channel Sobat Bang Takir. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat spesial. Dia adalah Superwoman Serka Kuat Yusmita. Halo Mbak. Halo Mas. Mbak bagaimana? Baik? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Mbak bisa diceritakan dong ke Sobat Bang Takir semua biodata singkat Mbak. Nah, bagaimana? Oke, baik untuk Sobat Bang Takir, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Nita Yusmita, pangkat Serka. Saya dari Abituren PK 20 Arsen. Gitu Mas. Kok bisa sih Mbak sampai menjadi tentara itu memang cita-cita dari kecil atau ada kisah unik di balik semua ini? Ya kalau cita-cita sih ya pengennya gimana ya, dulu itu malah saya itu pengennya itu jadi pramugari Mas, bukan jadi tentara. Terus saudara saya itu kan banyak yang jadi tentara, dikasih tahu lah, ini loh kalau jadi tentara itu enak gini 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 gini, udah banyak lah ceritanya. Terus ya udah, saya sering lihat nih di TV-TV gitu pakai baju loreng gitu kok sangar gitu. Itu kalau cewek yang pakai lebih sangar lagi itu. Oh iya. Dulu kan masih belum tahu kan cewek kuat gitu kan. Saya kan orang desa ya dulu Iya, itu iya. dari Pacitan saya itu. Terus setelah dikasih tahu videonya ini loh ada kuat juga, dia atlet gitu katanya itu. Kata mbak saya itu gini, dia atlet voli, dia itu jarang ya kalau dia punya bakat voli itu ya kegiatannya ya TC, latihan, terus seperti itu tetap tetap atletnya itu enggak Tetap fokus di itu ya, iya di atletnya itu enggak cabangannya itu mati ya. dalam arti gitu. Jadi tetap jalan gitu. Saya kan saat itu kan dari SD saya kan bakatnya voli Iya. gitu. Terus saya masuk SMP juga sering ikut pertandingan kayak pertandingan Piala Presiden, terus Piala Kapolri dulu itu. Terus ya seringlah kejuaraan-kejuaraan di Surabaya. Kalau di Pacitan ke Surabaya itu udah seneng kan ikut mewakili kabupaten gitu ya dulu. Terus Itu saya berarti masih tingkat pelajar ya, Mbak? masih tingkat pelajar, saya masih SD kelas 3 itu sudah mulai ikut por apa ya? Porseni Por kalau dulu seni mungkin dulu ya. itu Iya, ya, por luar seni. biasa. Kemudian SMP saya sudah ngikutin Porprov, kemudian tingkat SMA lah, SMA ini saya iseng-iseng lah di Jawa Timur kan ada SMA olahraga nih. Jadi SMA olahraga itu terfokus di Jawa Timur di Sidoarjo namanya di Pondok Jati, SMA Nor Jatim, SMA olahraga Jawa Timur gitu. Nah, saya iseng-iseng tes lah di situ. Saat itu juga saya bisa takraw, sepak takraw. Saya cobalah, di situ kan belum ada bola voli ya, belum ada kecabangan bola voli. Saya ikutlah coba sepak takraw di situ. Saya tes di SMA olahraga itu. Dari berapa ratus orang itu ya. Alhamdulillah saya keterima. Masuk, iya. Dan yang masuk Jawa Timur tuh ceweknya cuma 2, saya sama teman saya yang di Mojokerto. Nah, di situ saya mengembangkan, tapi bukan voli, ini nyabang, ya? Ini takraw saya. Nah, di situ saya tiap hari itu dilatih fisik, terus bangun pagi dari jam 4:30 itu sudah bangun, jam 5 itu sudah mulai latihan, Mas. Jam 5 sudah mulai latihan, kemudian pagi jam 7 kan selesai mandi, 7:30 sarapan pagi, dan jam 8-nya sudah mulai sekolah nanti sampai siang jam 1. Jam 1 kalau sudah selesai pulang sekolah kita nambah sendiri latihan jogging seperti itu. Berarti Nanti mandiri ya latihannya yang seperti itu. Kalau yang siang mandiri, tapi kalau pagi sama sore itu ada pelatihnya sendiri. Pelatih biasanya yang melatih PON kayak gitu, pelatih Jawa Timur lah. Kemudian dari habis itu sore latihan, malam istirahat gitu. Berarti seperti itu terus tiap hari ya, Mbak? Iya, seperti itu 3 tahun seperti itu terus ya. Sudah dari dini sudah sangat padat ya jadwalnya. Iya, dari kemudian kecil. Bisa masuk tentara itu ya dari situ awalnya. Lewat jalur prestasi lewat jalur atlet. Dulu itu kebetulan di leteng saya itu ada lewat jalur atlet reguler sama apa ya lupa saya itu. Umum mungkin ya? Umum ya, reguler tadi tuh Mas ya. Lah, saya masuknya lewat jalur atlet. Atlet, iya. Berarti
memang benar-benar ada bakat atlet kemudian bisa menjadi tentara ya Mbak? Iya betul Mas. Untuk ini dulu Mbak, sebelum di Kodim Lamongan pasti sudah banyak berpindah-pindah tugas ke sana ke sini. Nah itu kemana aja Mbak? Jadi saya penempatan pertama itu di Ajendam Malang. Oh, di penempatan Malang. pertama di Ajenda Malang. Di Ajenda Malang itu Malang itu hanya sekitar 2 minggu. Kemudian saya mendapat sprint lagi untuk pindah ke Pas Pampres. Karena saat itu kan presidennya kan Pak SBY. Oh iya, Pak Jadi Susilo, mungkin dilihatnya dari segi lainnya, ini putri Pacitan, anak Pacitan. Jadi ya mungkin ya saya juga nggak tahu. Saya masuklah Pas Pampres. Di Pas Pampres juga pembinaannya juga emang gimana ya saya seneng aja bisa deket sama presiden gitu. Setelah itu di Pas Pampres pun volley-nya tetap jalan Mas. Saya selain ngawal nih, saya kan dulu di Pas Pampres kan di grup A Mas, di grup A Den 1. Ya kegiatannya ya naik turun dinas kayak ya saat itu jabatannya Walpri, pengawal ibu Bu Ani saat itu ya. Terus kalau ada sprint TC gitu, saat itu ada pertandingan Piala Panglima kalau nggak salah ya Mas ya itu. Saya ikut Mabes TNI dan di situ juga saya masih ada luang waktu lah selain ngawal tiap harinya, terus itu ya masih ada waktu untuk TC latihan volley. Berarti tetap di samping tugas keseharian sebagai seorang kuat juga keatletannya nggak luntur Mbak ya? Iya nggak luntur. Sekarang aja luntur. Tapi tetap kok Mas sekarang. Tetap masih sering ini ya latihan. Nah kemudian ini Mbak, gimana sih Mbak bisa membagi waktu agar tetap balance antara menjadi seorang ibu, kemudian sambil berdinas. Nah itu gimana Mbak? Nah itu saya juga bingung sebenarnya. Saya kok bisa ya? Padahal dulu saya waktu masih gimana ya? Saya manja juga sebenarnya. Jadi saya itu bangun itu jam 5 ya Mas, jam 5 pagi. Jam 5 pagi saya langsung nyiapin bekal anak saya kan sekarang kelas 3 SD, yang pertama, yang kedua TK. Masih TK. Jadi jam 5 itu saya bangun, nyiapin bekal. Jadi malamnya sebelum itu tuh saya sudah nyiapin Mas. Udah dipersiapkan ya? Iya, persiapin nanti besok itu saya masak apa gitu ya. Jadi paginya itu tinggal eksekusi. Iya, angetin terus ya tinggal enak sajian aja lah, yang mudah-mudah aja. Terus setelah itu saya jam 6:30 itu harus sudah siap berangkat. Anak-anak sudah siap, saya berangkat ngantarkan anak saya yang pertama, anak saya yang kedua ada kadang sama mertua saya, kadang sama ibu saya, gantian gitu kan, sekolahnya kan deket kalau anak saya yang kecil. Kemudian pulangnya sekolah kan jam 4 sore anak saya. Jadi saya kesehariannya di kantor, terus jam 3:30 sudah mulai jemput anak nih. Jadi sekalian pulang nggak ya? Sekalian pulang. Terus setelah pulang itu saya nggak langsung di rumah, saya ngelatih nih ceritanya. Ini seru ini. Ini ngelatih apa Mbak? Jadi saya ini di Kodim selain jabatan sehari-hari jadi Bamin Pers, saya di Kodim itu sama senior saya, Pelda Prayit. Dia mendirikan pembinaan fisik namanya Binlatsik Joko Tingkir, di mana pembinaan fisik ini untuk melatih anak-anak kayak seluruh anak anggota yang mungkin ada yang ingin jadi tentara, polisi, kemudian seluruh warga khususnya warga Lamongan yang ingin menjadi polisi atau tentara, TNI Polri gitu Mas, itu bisa dilatih fisik secara teratur gitu Mas. Soalnya pembinaan fisik itu nggak bisa secara langsung tiba-tiba bisa gitu, nggak, harus butuh proses gitu. Iya Mas. Sangat luar biasa Mbak. Berarti selain kesibukan kesehariannya itu ada tambahan itu satu lagi ya? Iya ada tambahan itu. Kenapa kok saya itu berani membina anak-anak seperti itu? Karena saya sudah tahu porsinya latihan itu seperti apa. Karena saya mengalami dulu, saya pernah jadi atlet. Jadi porsinya anak-anak latihan, nanti anak ini saya bikin sprint seberapa, nanti anak ini biar ada kenaikan lah dalam larinya, dalam
restak ya namanya, pull up ya itu. Pull up, kemudian sit up, push up itu secara bertahap, nanti ke peningkatannya itu seperti apa, jadi ada tahap-tahapannya gitu Mas. Nah, untuk motivasi Mbak, kenapa sih kok Binsik yang diambil? Kenapa sih untuk membina fisik? Kenapa kok nggak mendirikan mungkin klub volley atau apa? Nah itu apa sih Mbak yang melatar belakangi kok memilih Binsik ya kan? Kenapa kok nggak klub volley atau mungkin klub bola basket? Itu apa Mbak yang melatar belakangi? Kalau menurut saya, kalau seperti volley gitu Mas ya, volley itu sudah banyak kayak di Gelaga kayak gitu kan banyak ya timnya. Kemudian untuk basket juga saya sudah pernah lihat nih di SMA kan juga banyak. Di alun-alun juga ada itu. Kenapa saya memilih Binsik? Karena saya kan di Stapes nih Mas. Animo peminatnya masuk kayak di TNI, terus di Polri gitu, sepertinya kayak banyak gitu loh Mas. Jadi selain itu di Lamongan ini masih belum ada yang mendirikan seperti itu. Ada kemarin Bapak Slamet itu juga ada, pensiunan dari sini juga. Dari mantan Kodim juga. Terus hati saya itu mending saya mendirikan ini aja karena saya sudah mempunyai basic gitu. Jadi untuk gimana ya? Alhamdulillah Mas, saya mendirikan ini, siswanya sudah lumayan banyak dan yang berhasil pun juga alhamdulillah sudah terbukti gitu loh Mas. Berarti sudah banyak yang alhamdulillah anak didiknya yang sudah sukses Mbak ya? Iya, yang pertama kali itu ada dari Akpol itu. Jadi ceritanya itu Mas, orang tua dari anak yang Akpol tadi itu, tiba-tiba itu tanya gini, waktu itu saya itu pelatih Paskap Kabupaten Lamongan. Kayak alun-alun ya. Terus bapaknya itu seorang polisi. Terus gini bilangnya, Mbak, di Lamongan ada nggak yang bisa membina, mau daftar TNI Polri gitu? Mungkin saya bisa Pak. Cewek atau cowok? Cewek. Wah, cewek nggak apa-apa Pak. Pas ya? Ya gitu pas. Nah, dari awal pertama latihan itu Mas, mbaknya yang saya latih ini, itu tuh dapat 300-400 meter udah jalan. Terus dapat 1 keliling lapangan stadion itu kan 400 meter itu ya jalan, 2 keliling jalan. Aduh kok banyak jalannya. Saya mikir itu gini, aduh ini susah nih, ini berat nih gitu. Tapi saya juga nggak langsung down. Saya harus bisa lah kayak gini, bisa lah ya. Alhamdulillah Mas, setelah saya latih step by step itu sekitar 3 bulanan Mas. Dia menjadi juara peringkat 2 se-Indonesia waktu Akpol tes jasmaninya. Jasmaninya? Siap. Nomor 2? Iya, nomor 2. Alhamdulillah. Berarti memang benar-benar bisa meningkat Mbak ya? Alhamdulillah iya benar Mas. Dan yang kemarin itu daftar Polri, alhamdulillah lulus 4 anak yang dari lulusan Binlatsik Joko Tingkir. Cewek 1, 3 cowok. Berarti Binlatsik namanya Mbak ya? Siap, Binlatsik Joko Tingkir sudah banyak menghasilkan putra-putri Lamongan terkhusus yang sudah sukses. Gitu Mbak ya? Iya betul. Luar biasa. Nah, gimana sih Mbak caranya gabung Mbak? Caranya saat ini kan kami mempunyai Instagram namanya Binlatsik Joko Tingkir. Jadi kalau yang ingin gabung untuk khususnya warga Lamongan ya, bisa lihat dulu nih, masih penasaran bisa lihat di IG-nya Binlatsik Joko Tingkir atau bisa menghubungi nomor WhatsApp 08138200695. Nah, oke. Silakan bagi teman-teman di rumah, silakan langsung gabung ya dengan Binlatsik Joko Tingkir. Sudah menghasilkan talenta muda yang sukses calon penerus bangsa. Ya, yang bagi abdi negara yang mungkin pengen jadi TNI, Polri atau mungkin sekolah kedinasan bisa Mbak ya? Iya bisa. Ya, silakan gabung. Nah, oke Mbak, terima kasih banyak telah datang. Biasanya jadi host ya. Sekarang jadi narasumber. Oke, Sobat Bang Takir semua, demikian. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.